adik-adik, masih kenalnya sama Miss? Ayo, masih kenal nggak sama Miss? Siapa tahu kan karena sudah lama bukan libur ya, sudah lama tidak belajar di sekolah, jadi lupa. Masih ingat nggak? Iya, untuk mengingatkan, nama Miss Hani Hasian Borumarpaung. Sekarang kalian sudah kelas 4 kan? Jadi karena sudah makin besar, makin meningkat juga kelasnya, harus makin ditingkatkan juga belajarnya, oke? Ya, sebelum kita ke pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk segala berkat-Mu yang selalu kami rasakan, Bapa. Hingga pada saat ini kami masih dalam keadaan sehat. Bapa, kami akan memulai pembelajaran kami. Apapun yang boleh disampaikan oleh guru kami, boleh kami dengarkan dan bolehlah kami simak. Agar apa yang kami dengarkan boleh juga menjadi bekal untuk kami di kemudian hari. Bapa, ampuni kami untuk dosa-dosa yang kami perbuat setiap harinya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Amin. Ya. Materi kita pada hari ini, oh iya, Miss lupa. Miss sekarang membawakan mata pelajaran pendidikan agama Kristen. Ya, jadi sekarang kita belajar pendidikan agama Kristen. Materi kita pada video kali ini yaitu sungguh Allah Maha Hadir. Sungguh Allah Maha Hadir. Kalau ada yang mau dicatat, boleh dicatat juga ya. Tadi Miss bilang sungguh Allah Maha Hadir. Oh iya, sebelum Miss lupa. Jadi kalau kita belajar pendidikan agama Kristen, adik-adik harus menyediakan Alkitab ya. Harus disediakan Alkitabnya masing-masing karena kita pasti berhubungan dengan yang namanya Alkitab. Oke. Sebelum kita ke pembelajarannya, ke pembahasannya tentang sungguh Allah Maha Hadir. Siapa yang tahu? Kan ada lagunya itu kan? Ada lagunya itu di Kidung Jemaat. Judulnya Allah Hadir Bagi Kita. Kalau ada Kidung Jemaatnya boleh dibuka ya. Kidung Jemaat nomor 18. Mari kita nyanyikan sama-sama. Oke, dari lagu yang baru saja kita nyanyikan. Bisa ada pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa pesan dari lagu tersebut?
Apa pesan dari lagu yang baru saja kita nyanyikan? Ayo, semua harus mengemukakan pendapatnya, semua harus berpikir apa pesan dari lagu tersebut. Ada yang sudah menjawab, ada yang diam. Ya udahlah, ada yang seperti itu. Ada yang main-main, ada yang main-main di sini. Iya, pesan dari lagu itu adalah mengatakan bahwa Allah hadir untuk kita. Sama seperti judulnya. Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita. Allah selalu hadir untuk kita. Itu pesannya. Jadi untuk adik-adik yang benar menjawab, bagus. Untuk yang tidak menjawab, oke. Pertanyaan kedua, dari lagu tersebut, apa bentuk yang menyatakan bahwa Allah hadir untuk kita? Atau, Miss ganti pertanyaannya. Apa saja bentuk kehadiran Allah bagi hidupmu? Apa saja bentuk kehadiran Allah bagi hidupmu? Ayo, apa aja? Apa aja bentuknya? Iya, Tuhan memberikan kita kesehatan. Apalagi Tuhan memberikan kita sukacita. Tuhan menyertai hidup kita. Itu kan bisa dilihat dari situ. Itulah yang menjadi bentuk Allah hadir bagi kehidupan kita. Jadi kalau ada yang bilang, jadi Miss, kalau dalam kesusahannya hadirnya Allah untuk kita, tetap hadir. Baik kita sedang dalam kesusahan, sedang dalam bersukacita, sedang dalam kesulitan, apapun yang kita alami, apapun keadaan kita, Tuhan selalu hadir untuk kita. Jadi Miss, apanya maksudnya Allah hadir bagi kita itu Miss? Contohnya, biasanya kita mengakui kehadiran seseorang itu ketika dia melakukan hal yang baik kepada kita. Contoh, di sekolah. Kalau gurunya tidak hadir, maka apa yang terjadi? Apa yang terjadi kalau gurunya misalnya tidak hadir? Maka proses pembelajaran tidak akan berlangsung dengan lancar. Jadi kalau guru sudah tidak hadir, pasti akan terkendala juga di pembelajarannya. Sama halnya kalau ketua kelas tidak hadir, pasti juga ada sesuatu yang kurang. Jika sekretaris, bendahara, apapun itu pengurus di sekolah, kepala sekolah, jika tidak hadir, pasti ada sesuatu yang kurang. Apalagi kalau itu sahabat kita. Misalnya, Miss ada teman yang udah kompak kali di sekolah. Kalau dia nggak hadir, misalnya dia sakit, pasti Miss kecarian. Pasti Miss merasa, kalau nggak datang dia ya nggak enak. Pasti ada yang kurang jika dia tidak datang. Sama halnya juga ketika di rumah. Kalau kita tidak ada di rumah, pasti orang mama juga kecarian. Iya kan? Itulah arti kehadiran kita, baik itu di rumah, baik itu di sekolah, maupun dimanapun berada ketika kita melakukan hal yang baik. Tetapi ketika kita melakukan hal yang buruk, kalau kita nggak datang, pasti Tuhan ini madang Roy. Pasti gitu kan. Kalau kita melakukan hal yang buruk,
kehadiran kita pun tidak diharapkan orang lain. Tetapi ketika kita melakukan hal yang baik, pasti kehadiran kita dinanti-nantikan. Dinanti-nantikan orang lain. Jadi Miss, maksud dari kehadiran Allah itu gimana Miss? Misalnya dia datangnya Miss, langsung di depan kitanya Allah itu Miss. Tidak hanya sekedar itu. Kita juga bisa melihat dari bentuk-bentuk dari kehadiran Allah itu. Tidak hanya tentang Allah ada di hadapan kita. Tidak hanya tentang itu, tetapi kita bisa juga merasakannya dari kesehatan yang boleh Tuhan berikan kepada kita. Sukacita yang boleh Tuhan berikan kepada kita. Itu juga merupakan bentuk dari kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Jadi tadi dikatakan Allah Maha Hadir. Kan itu materi kita kan sungguh Allah Maha Hadir. Jadi udah dikatakan Maha. Maha itu berarti paling tinggi derajatnya. Maha Hadir. Berarti dia selalu hadir. Selalu hadir baik itu dalam keadaan susah, senang, apapun itu, apapun keadaan kita, Allah selalu hadir. Jika manusia hanya misalnya memang kebanyakan manusia hadir ke dalam kehidupan temannya itu ketika kita merasa susah. Kita merasa kita dalam keadaan susah, kita datang ke teman kita daripada nggak ada temanku. Kadang seperti itu. Ada hal-hal yang dipertimbangkan untuk hadir ke dalam kehidupan temannya. Atau kadang gini juga, kalau ada temannya, jadi kadang udahlah kesilah dulu aku, lebih enaknya berteman sama ini, ngambil enaknya aja. Ada yang seperti itu. Tapi Allah tidak. Allah Maha Hadir. Jadi dalam keadaan apapun kita, Allah selalu hadir dalam kehidupan kita. Bentuk kehadiran Allah juga dapat dilihat dari ciptaan-ciptaannya. Misalnya, siapa yang menciptakan matahari? Allah, Tuhan. Allah lah yang menciptakan matahari. Dan manfaatnya apa bagi kita? Kita bisa menjemur pakaian, apalagi menjemur padi, kayak sekarang lagi masa-masanya panen. Jadi kalau nggak ada matahari kan nggak bisa kering kan. Banyak manfaat dari matahari ini. Kita bisa melihat, kalau tidak ada matahari kan pasti gelap kan. Jadi ada penerangan dari matahari, banyak manfaatnya. Terus kita juga melihat kehadiran Allah melalui hujan. Hujan juga ada manfaatnya. Misalnya kalaupun kemarau terus kan ini juga tidak baik juga kan. Tuhan juga mendatangkan hujan biar apa? Biar dapat menyirami tanaman. Biar tanah boleh semakin subur, biar tidak banyak debu, kan boleh seperti itu kan? Kita juga bisa merasakan kehadiran Tuhan melalui, ayo dibuka dulu Alkitabnya. Mazmur pasalnya yang 104, ayatnya yang pertama sampai 35. Mazmur pasalnya yang ke-104 ayat 1 sampai 35. Pada perikop tersebut, pada ayat-ayat tersebut berisi tentang kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Ayat per ayat itu adalah kekaguman pemazmur terhadap kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Juga kita juga bisa melihat pada kejadian yang pertama sampai ke 31. Di situ Tuhan menciptakan segala sesuatunya.
Jadi dari segala ciptaannya ini kita merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kenapa Miss bilang kayak gitu, Miss? Ya jelas. Karena ayo siapa yang ingat di sini penciptaan mulai dari hari yang pertama sampai hari ke-6. Hari ke-7 Tuhan beristirahat. Ayo siapa yang ingat hari pertama sampai ke-6 ciptaan-ciptaan Tuhan. Ayo. Pada hari yang pertama Tuhan menciptakan terang dan gelap. Lalu pada hari yang kedua Tuhan menciptakan cakrawala. Pada hari yang ketiga Tuhan menciptakan apa? Daratan, lautan, tumbuh-tumbuhan. Pada hari yang keempat Tuhan menciptakan apa? Iya, Tuhan menciptakan benda-benda penerang di langit, baik itu matahari, bulan, bintang, dan sejenisnya. Lalu pada hari yang kelima Tuhan menciptakan apa? Tuhan menciptakan binatang-binatang yang hidup di air dan di udara. Lalu Miss, pada hari yang ke-6 Tuhan menciptakan apa? Ayo, Tuhan menciptakan apa pada hari yang ke-6? Tuhan menciptakan binatang-binatang yang hidup di darat, dan Tuhan pun menciptakan manusia. Siapa yang terakhir diciptakan? Setelah Tuhan menciptakan binatang-binatang di darat, siapa? Manusia. Miss mau tanya, kenapa manusia tidak diciptakan di awal saja? Kenapa? Padahal kalau diciptakan di awal kan manusia sebenarnya bisa melihat bagaimana Tuhan menciptakannya dan segala macam. Kenapa manusia diciptakan pada urutan yang terakhir? Karena itulah bentuk kasih sayang Tuhan. Tunggu disediakan dulu semuanya untuk kita, barulah kita diciptakan ada di dunia ini. Jadi kayak ceritanya kita kayak terima bersih lah dari Tuhan. Kita sudah disediakan segalanya, barulah kita diciptakan di dunia ini. Itulah bentuk dari kasih Tuhan kepada kita. Tuhan membuat segala sesuatunya itu baik untuk kita. Itulah bentuk dari kasih Tuhan kepada kita. Jadi kalau kamu coba keluar rumahlah dulu, lihat ke langit. Kalau pada siang hari kan ada matahari. Coba rasakan. Matahari itu menyakiti kita enggak? Matahari itu membuat kita merasa tidak nyaman enggak? Atau coba perhatikan keagungannya Tuhan. Matahari itu enggak jatuh ke bumi. Dia tetap di atas. Pada malam hari ada banyak bintang, bulan, dan itu menetap di langit, enggak jatuh ke kita. Itulah keagungannya Tuhan. Jadi coba kalau kamu keluar dari rumah, lihatlah, pandangilah burung-burung yang berterbangan. Lihat juga hewan-hewan yang ada di daratan. Lihat ada pegunungan, ada banyak, dan semuanya itu adalah ciptaan dari Allah. Dan kenapa Miss katakan bahwa Tuhan itu mengasihi kita? Kalau kamu perhatikan, coba buka Kejadian. Itu ketika Tuhan menjadikan sesuatu, Tuhan itu berfirman. Berfirman itu bagaimana? Dengan berkata-kata. Tuhan hanya mengatakan, jadilah engkau langit, maka langit pun jadi. Tuhan hanya mengatakan, jadilah engkau terang, maka terang pun jadi. Itulah yang dikatakan. Berfirmanlah Allah, bla 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 bla. Berfirmanlah. Allah selalu berfirman. Tetapi kepada manusia,
pada Kejadian pasalnya yang kedua, ayat 7 itu ditekankan, itu ditegaskan. Ayo sama-sama dulu dibaca. Kejadian pasalnya yang kedua ayat 7. 1, 2, 3. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Miss bacakan sekali lagi. Kejadian pasalnya yang kedua ayat 7. Begini bunyi firman Tuhan. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi menciptakan manusia, Tuhan masih membentuknya. Tuhan tidak hanya mengatakan, jadilah engkau manusia, maka manusia pun jadi. Tidak hanya sekedar begitu saja. Tetapi Tuhan membentuknya segambar dan serupa dengan Tuhan. Terus Tuhan memberikan nafas kehidupan kepada manusia agar boleh hidup. Itulah bentuk dari kasih Tuhan kepada kita manusia. Jadi harap ketika kamu melihat segala yang ada di dunia ini, kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh merasakan kasih sayang Tuhan kepada kita. Kita boleh bertanggung jawab dalam memelihara dan merawat segala yang Tuhan boleh ciptakan kepada kita. Coba bandingkan apa yang boleh diciptakan oleh manusia. Apakah sebanding dengan Allah? Kalau Allah menciptakan langit, pertanyaan Miss, bisakah manusia menciptakan langit? Tidak. Manusia hanya menciptakan sesuatu dari hal yang sudah ada. Itulah namanya diolah. Misal, manusia bisa menciptakan robot. Robot itu dari bahan apa saja. Kan itu sudah ada kan bahan-bahannya, barulah boleh diciptakan. Padahal Allah itu bagaimana? Menciptakan hal yang tidak ada menjadi ada. Dalam bahasa Ibrani itu namanya bara. Sedangkan manusia menciptakan yang sudah ada menjadi ada. Itulah bedanya. Allah menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Sedangkan manusia menciptakan yang ada menjadi ada. Itulah bukti dari kehebatan Tuhan dan tidak sebanding dengan manusia. Jadi tidak layak manusia untuk menyombongkan diri. Namun apa? Harus bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tuhan memberikan kita makanan, Tuhan memberikan kita kedamaian, Tuhan memberikan segala kebutuhan kita di dunia ini. Bahkan Tuhan juga memberikan kita kesehatan, anugerah. Itulah bentuk dari kasih Tuhan kepada manusia. Lalu, coba buka lagi kitab Mazmur pasalnya yang ke-8, ayatnya yang pertama sampai 10. Mazmur pasalnya yang ke-8, ayat 1 sampai 10. Coba baca judul perikopnya. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Jika kamu membaca satu perikop tersebut, mulai dari ayat 1 sampai 10, di situ dinyatakan kekaguman Mazmur Daud terhadap ciptaan-ciptaan Tuhan. Di situ dikatakan bahwa Tuhan telah menciptakan segala sesuatunya untuk kita.
Di situ ditegaskan juga Tuhan menciptakan segala sesuatunya untuk kita. Tuhan memberikan kita wewenang untuk mengelola ciptaan Tuhan ini. Kita diberikan kuasa untuk mengolah segala yang Tuhan ciptakan. Hebat bukan? Sama halnya dengan contoh kecil. Ketika kita mendapatkan segala kebutuhan kita dari orang tua, baik itu kasih sayang, makanan yang boleh kita makan, keperluan sekolah, ketika kita dicukupkan dengan kebutuhan kita, bagaimana perasaan kita? Pasti senang. Dan begitu juga lah Allah. Allah telah menciptakan segala sesuatunya untuk kita. Jadi makanya saat ini kita bisa merasakan kesehatan, boleh kita makan, boleh kita minum, boleh kita berjumpa sama teman-teman, boleh kita memiliki keluarga, boleh kita bersuka cita. Apa yang kita rasakan, itulah bentuk dari kehadiran Allah. Tadi seperti yang Miss jelaskan itu. Manusia menciptakan yang ada menjadi ada, sedangkan Allah menciptakan yang tidak ada menjadi Allah. Dari situ kelihatan bahwa manusia itu memiliki keterbatasan, sedangkan Allah tidak memiliki batas. Allah adalah segalanya, sedangkan manusia itu memiliki keterbatasan. Jadi, ketika Allah memberikan kita wewenang dalam dunia ini, bukan berarti kita harus semena-mena. Seperti yang tadi Miss katakan, manusia menciptakan yang ada menjadi ada. Kalau membuat buku, itu kan dari kayu kan, dari pohon. Jadi baik itu buku, baik itu kertas tadi ya, buku itu ya, baik itu kursi, bangku, meja yang berhubungan dengan pohon, bukan berarti seenaknya manusia menebangi pohon itu sampai kandas. Kan bukan berarti seperti itu, tetapi manusia juga harus merawatnya. Jadi ketika manusia memotong satu pohon, harus ditanam satu pohon lagi supaya ada gantinya, supaya tidak habis semuanya. Contoh lain, contoh kecilnya, merawat tanaman, merawat tumbuhan. Jangan nanti misalnya lagi cerita lah si A ke si B, jadi di dekatnya ada tumbuhan, kita buatlah dulu bunga melati di dekatnya. Ini lagi cerita lah kan, karena asiknya cerita, merasa kesal lah si A ini. Ya kan, aku benci kali lah dicabuti bunga ini. Gak ada salah bunga itu, tapi dicabuti, dirusak bunga itu. Iya, kesal kali aku ditarik-tarik ilah bunga itu. Padahal gak ada salahnya. Dari situ kita tidak merawat tanaman. Jadi jangan melakukan hal tersebut. Kita harus boleh merawat, kita harus boleh melestarikan alam. Jadi untuk menyatakan kita boleh bersyukur kepada Allah, mari kita menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapak. Kita sama-sama mempelajari lagunya, kita sama-sama bernyanyi, ya. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam
juga dilihat di YouTube. Itu banyak lagunya itu ya. Jadi Allah itu Maha Hadir. Allah hadir dalam setiap keadaan kita. Allah hadir dalam setiap peristiwa. Allah hadir, bentuk Allah hadir itu dari ciptaan-ciptaan yang boleh kita lihat, yang boleh kita rasakan. Itulah bentuk dari kehadiran Allah, dari kesehatan yang boleh kita miliki, sukacita, kedamaian, segala keadaan. Itulah bentuk dari kehadiran Allah. Jadi manusia diminta untuk menjaga setiap ciptaan yang Tuhan berikan kepada kita, karena ciptaan Tuhan ini adalah bentuk dari kasih sayang Allah kepada kita. Seperti yang tadi sudah ditegaskan, bagaimana Tuhan menciptakan manusia itu tidak sama dengan Tuhan menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Manusia itu teristimewa, tetapi bukan berarti saat diistimewakan malah menjadi sewenang-wenang, jadi suka-sukanya. Oke? Manusia harus tetap menjaga, manusia harus tetap bersyukur atas kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Baiklah, untuk menutup pembelajaran ini, kita berdoa sebelumnya. Nanti Miss akan kasih tugas-tugas untuk adik-adik ya. Dan harus dikerjakan. Tugas-tugas yang Miss kasih itu mengenai video pembelajaran yang baru kita bahas ini. Ya, jadi setiap Miss mengirim video pembelajaran di WA, di WhatsApp, harus dilihat, harus ditonton, dan harus disimak. Ya adik-adik ya. Oke, kita tutup perjumpaan kita. Kita berdoa, kita tutup mata kita satukan hati, kita berdoa. Allah yang Maha Hadir, terima kasih untuk alam semesta beserta dengan segala isinya Tuhan. Tolonglah supaya kami dapat memelihara dan mengelola ciptaan-Mu dengan penuh tanggung jawab. Selalu sertai kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Amin. Baiklah, salam sehat untuk kita semua. Dan semoga pandemi ini cepat berlalu ya. Semoga corona ini juga cepat musnah dari dunia ini, agar kita boleh melakukan pembelajaran yang efektif lagi di sekolah. Baiklah, tetap jaga kesehatan ya untuk adik-adik ya. Cuci tangannya, pakai masker juga kalau keluar rumah. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.